Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan beragam kenikmatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita. Nikmat yang kita tiada sanggup menghitung satu demi satu, memerinci, memetakan, menggolongkan jenis demi jenisnya. Karena sedemikian banyak nikmat-nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Karenanya sikap yang terbaik adalah mensyukuri segenap nikmat tersebut. Karena sesungguhnya amat sedikit dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang pandai bersyukur kepadanya. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat, wa qalilum min ibadiyas syakur, amat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Pada kesempatan sore hari ini, walhamdulillah kita bisa hadir di sebuah masjid, bermajlis di tempat ini yang baru saja pagi hari tadi masjid ini diresmikan dan secara resmi berkegiatan dengan dihadiri oleh beberapa aparat dari Muspika, juga perangkat desa, dan tentunya anggota masyarakat yang lain. Ini merupakan satu bentuk kegembiraan bagi kita di tengah badai fitnah, di tengah badai ujian, di tengah beragam macam kendala rintangan di dalam menunaikan dakwah. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berkarya, untuk beraktivitas yang memberikan maslahat kepada umat. Semoga bangunan ini dan mungkin insyaallah
Semoga Allah beri kemudahan. Ya, beberapa bangunan lainnya akan menyusul di sekitar area lokasi ini. Karenanya manfaatkanlah dengan baik, manfaatkanlah dengan semaksimal mungkin bangunan yang sudah ada ini untuk kemaslahatan umat, untuk kemajuan dakwah as-salafiyah, terutama di daerah Kuningan ini, Kabupaten Kuningan dan sekitarnya. Maka keadaan yang demikian patut untuk selalu kita syukuri. Mensyukuri tidak semata mengucapkan alhamdulillah, mensyukuri tidak semata kemudian kita menyebut-nyebut kenikmatan ini, tetapi mensyukuri juga mengakui bahwasanya semua ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ini merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih daripada itu, kita mensyukuri dalam bentuk menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui media, bangunan yang sudah Allah beri kemudahan bagi kita untuk mendirikannya, yaitu dengan memaksimalkan kegunaan fungsi daripada masjid ini untuk li'ila bi kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah perjuangan yang sangat membutuhkan keseriusan kita, membutuhkan kesungguhan kita, selain tentunya keikhlasan kita dan tentu saja kesabaran. Dan apa yang kita sampaikan semata adalah ilmu, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah yang beliau tegakkan ala basirah, di atas basirah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam salah satu risalah beliau Qaulul Mufid menyebutkan bahwasannya kalimat basirah bisa dimaksudkan bahwasanya itu terkait dengan ilmu syar'i. Dakwah di atas basirah artinya berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat. Tetapi juga beliau menyebutkan bahwasannya dakwah ala basiratin, dakwah di atas basirah, yakni kita mengetahui tentang keadaan mad'u itu sendiri. Ya, kita mengetahui keadaan mad'u yang kita dakwahi. Mengapa demikian? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menukilkan dalil, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalil yang berasal dari atau diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berdakwah ke negeri Yaman. Ya. Di antara pesan yang disampaikan kepada sahabat Mu'adz ketika hendak berangkat ke negeri Yaman, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada sahabat Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau, wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi satu kaum yang mereka adalah dari kalangan ahlul kitab, dari
peristiwa inilah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah melakukan istimbat bahwasannya penting ketika kita menunaikan dakwah di atas basirah, penting untuk mengetahui tentang keadaan mad'u. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Mu'adz bahwasannya mad'u yang akan didatangi adalah dari kalangan ahlul kitab, dari kalangan Yahudi dan Nasara. Maka identifikasi mad'u, identifikasi objek dakwah itu adalah perkara yang sangat penting. Kenapa demikian? Karena ketika kita salah dalam melakukan identifikasi, maka dakwah itu pun tidak bisa secara maksimal untuk kita capai. Melakukan identifikasi terhadap mad'u ataupun orang-orang yang akan didakwahi, dari mulai keadaan identifikasi secara personal, dari mulai usia, kemudian mungkin latar belakang suku, karena kita hidup di wilayah yang heterogen, bukan homogen, tetapi heterogen. Artinya sedemikian ragamnya latar belakang orang-orang yang akan kita dakwahi. Di Kuningan mungkin latar belakang mayoritas mereka dari kalangan suku Sunda, tetapi tidak menutup kemungkinan ada di antara orang-orang yang didakwahi di Kuningan tersebut berasal dari suku-suku yang lain yang ada di Nusantara ini. Maka identifikasi personal itu sangat penting. Ya. Seperti misalnya identifikasi usia, kita berdakwah kepada siapa? Berdakwah kepada anak-anak usia PAUD tentu berbeda caranya dengan berdakwah kepada orang yang sudah usia lanjut. Ya. Berdakwah kepada masyarakat yang masih dalam keadaan jahil tentu berbeda. Berdakwah dengan keadaan masyarakat yang sudah mulai simpati dan menyambut dakwah as-salafiyah. Maka melakukan identifikasi, pemetaan, kemudian juga melakukan langkah-langkah pendekatan secara persuasif, pendekatan-pendekatan dari hati ke hati. Itu adalah upaya-upaya kita melakukan dakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sedemikian banyak memberikan contoh kepada kita bagaimana berupaya untuk melunakkan hati orang-orang yang didakwahi. Di antaranya seperti misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ketika hendak memasak marok, yaitu sejenis masakan memasak daging yang berkuah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu untuk fa'akthir ma, perbanyak kuahnya, tambah airnya sehingga kuahnya itu semakin banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meminta untuk menambah dagingnya, tetapi perbanyak kuahnya. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Abu Dzar ketika masakan itu sudah bertambah banyak untuk membagikannya kepada tetangga. Ketika kita memulai sosialisasi misalnya masjid ini di tengah masyarakat, kalau memang ada bahagian
rezeki yang bisa untuk dialokasikan, ya, bisa dialokasikan untuk, ya, membagi kepada tetangga kita, ya, membagi ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ya, berapa meter, radius meter, ya, tetangga kita. Meskipun mungkin kelihatannya nampak jauh, ya, rumah sana nampak jauh, tetapi ada baiknya kita melakukan upaya yang demikian. Kenapa? Karena itu adalah merupakan langkah awal kita memulai aktivitas itu dengan menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Entah mungkin membuat semacam, ya, nasi kotak, tapi yang agak sedikit istimewa lah, ya, bukan nasi kotak dan tempe saja misalnya, ya, tapi yang agak istimewa, ada apanya, sehingga orang tidak kemudian menganggap merendahkan gitu. Bagi orang-orang yang jahil kan kadang apa ya, makanan apa, tetapi ada sedikit kelas lah, berkelas begitu. Nah, itu diberikan kepada tetangga kita. Buah-buahannya mungkin buah-buahan yang segar, yang sedikit, ya, jarang mungkin penduduk di sini mendapatkannya. Atau kalau jeruk, ya jeruk yang kelas berapa misalnya, ya. Jadi ya kita berupaya untuk bisa mewujudkan sunnah tersebut dengan sebaik-baiknya, ya. Kemudian sebagai bentuk perkenalan, ya, dicantumkan di situ tulisannya Masjid Imam Syafi'i, Pondok Pesantren apa? Darussunnah, ya, alamatnya apa, RT berapa, kampung apa, ya, apa, kampung apa di sini? Cinagara, ya, ya, negara Cina, Cinagara. Jadi itu upaya-upaya kita. Satu yang lebih utama adalah bagaimana kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, dan sunnah itu kita terapkan, ya. Ini sebagai bentuk, ya, istilahnya kita mengulurkan tangan, ya, mengajak untuk bersahabat, mengajak untuk berta'aruf dengan orang-orang di sekitar kita. Dan mudah-mudahan hikmahnya dengan kita menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, ya, masyarakat pun akan semakin, ya, pertama mungkin akan sekedar membuka mata. Di mana tuh itu? Oh, itu masjid yang baru. Mungkin cuma sekitar itu, ya. Tapi itu adalah sebuah ta'aruf, sebuah perkenalan, ya, sebuah perkenalan. Yang perkenalan ini adalah menjadi pintu gerbang untuk kemudian kita memasuki kehidupan bermasyarakat. Karena kita tidak menginginkan bahwasanya tempat kita ini seakan berdiri di atas menara gading, ya, tidak mengenal tetangga, tertutup, eksklusif, atau ungkapan-ungkapan lain, ya. Tetapi kita lebih banyak untuk mencoba memahami denyut nadi masyarakat, ya. Apa yang diperlukan oleh masyarakat, ya. Kalau masyarakat memerlukan materi, kalau kita ada, berikan. Masyarakat mengecor jalan misalnya, kita menyumbanglah berapa sak semen, ya. Tapi Ustadz di sini cuma 15 orang. Antum tidak sendirian, wahai sahabatku, ya. Kita punya saudara di Banda Aceh, kita punya saudara di Jakarta, kita punya saudara di Bandung. Untuk sekedar 60 sak semen, insya Allah mudah. Ini saja sudah berapa orang? Satu orang satu sak, udah lebih 60. Mudahnya kan begitu. Kita berpikir dengan mudah saja, jangan yang sulit-sulit, ya kan? Itu, ya. Simpelkan permasalahan itu, jangan diperumit, jangan ribet, ya. Kita terus berkarya, kita terus mendekati umat. Biarkan yang lain bicara fitnah, kita terus berkarya. Kita tidak ingin disibukkan dengan sesuatu yang akan melemahkan diri kita sendiri. Kita tidak ingin disibukkan dengan sesuatu yang akan menjadikan diri kita kemudian mengalami friksi-friksi yang semakin tajam
Kita tidak ingin, dan itu akan melemahkan kekuatan dakwah as-salafiyah. Maka kita terus berkarya, kita terus beramal, ya, menunaikan amal-amal kebajikan, amal-amal soleh, dan itulah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika masyarakat misalnya ada membangun cor, jalan, segera kita proaktif, jangan diam, proaktif. Kalaupun kita tidak diundang, kita datangi siapa panitianya, siapa RT RW yang mengelola ini. Ya, kita sampaikan, bolehkah kami ikut partisipasi Pak RT, Pak Lurah, dan lain sebagainya. Oh ya, silakan. Kami ini ada ya 20 sak semen. Bagaimana ya untuk pengirimannya, teknisnya diserahkan kepada siapa? Proaktif. Dan masyarakat, saya yakin mereka akan membuka mata. Ternyata apa yang selama ini dilihat, mungkin awalnya dicurigai, ya, semuanya berjubah, semuanya berjenggot, semuanya pakai kopiah dan seterusnya. Wah, ini jangan-jangan ya, meskipun sudah disampaikan kepada Pak Camat belum tentu menyampaikan kepada masyarakatnya, masjid yang di sana itu bukan teroris. Belum tentu Pak Camat menyampaikan itu. Ya, secara personal kita sudah menyampaikan ke aparatur pemerintahan, dalam hal ini Pak Camat, bahwasanya kita bukan bahagian dari gerakan terorisme. Tetapi ya, informasi itu harus merata, secara masif kita sampaikan kepada masyarakat. Melalui apa? Ya, melalui aktivitas-aktivitas yang proaktif itu tadi. Ya, ini upaya kita untuk membuka jalur-jalur dakwah. Karena apa? Karena banyak sekali setelah kita kemudian mendirikan lembaga, mendirikan bangunan, kemudian kita eksklusif di tengah masyarakat. Ya, masyarakat pun akhirnya menjauh, jangankan mau mendekat. Ya, jangankan mau mendekat. Dan ketika masyarakat mendapatkan informasi-informasi yang salah tentang kita, tentang dakwah kita, masyarakat akan mudah termakan. Ini yang sangat berbahaya. Maka lakukan aktivitas-aktivitas yang sedemikian sedemikian maksimal untuk ya kemaslahatan daripada masyarakat. Ya tentu ya kita harapkan ya feedback daripada itu semua, ya kita berbuat baik kepada masyarakat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala dengan itu ya, memberikan kebaikan juga untuk dakwah kita. Ya, jadi pondok ini, masjid ini, ingat, berada di tengah masyarakat. Meskipun kanan masih kosong, arah barat sana masih kosong, di sana ke tetangga masih jauh, sana masih jauh. Tetapi ingat bahwasannya walaupun agak berjauhan, mereka adalah bahagian dari upaya kita untuk menyampaikan dakwah. Ya. Walaupun mungkin target yang kita inginkan atau yang kita ingin dapatkan mereka tidak menjadi salafi seperti kita misalnya, tetapi setidaknya mereka bersimpati. Setidaknya mereka bisa menjadi juru bicara kita. Ya, menjadi juru bicara dalam tanda kutip. Ya, jadi juru bicara itu apa? Ada orang misalnya datang, hati-hati itu dengan masjid itu. Mereka akan bantah, tidak, siapa bilang mereka ini teroris. Nah itu artinya masyarakat jadi juru bicara kita, tanpa kita minta, tanpa kita gaji, tanpa kita beri satu. Tetapi jalinan ya kehidupan bermasyarakat itu kita pelihara benar-benar. Ya. Maka nanti kalau di sini ada santri juga di briefing baik-baik, jangan mengganggu masyarakat, di briefing baik-baik, ya, dan seterusnya. Bila perlu di antara anggota masyarakat ada yang diaktifkan oleh kita, meskipun dia bukan salafi, tapi diaktifkan oleh kita. Untuk apa? Untuk belanja sayur misalnya. Ya, Pak, untuk urusan dapur Bapak saja yang belanja. Per bulan nanti dari pondok pesantren akan diberikan sekian misalnya. Ya. Itu sudah menjadi
sudah menjadi sinyal. Ya. Ini bapak ini nanti akan menjadi jubir nih kemana-mana, ke pasar. Ini buat pondok di mana? Pondok sana, gratis kita. Walaupun sebulan hanya bayar biaya iklannya mungkin berapa ratus ribu, ya kan? Daripada kita pasang baliho berapa juta, mendingan pakai Pak ini saja. Ya. Itu murah, praktis, dan dia berbicara dikenal oleh masyarakat. Dia berbicara, ya, secara tidak langsung menyampaikan sebagai duta kita, gitu. Tanpa kita suruh, tanpa kita minta, ya, karena beliau memang belanja untuk pondok, belanja untuk anak-anak di pondok dan seterusnya, gitu. Apalagi sampai ditanamkan kepada bapak ini, Pak, mudah-mudahan kami sih tidak bisa memberi banyak ya Pak ya, dalam bentuk uang, tapi mudah-mudahan amal bapak bisa jadi amal jariah. Ya, belanja bapak bisa dinikmati oleh anak-anak yang sedang belajar Al-Quran. Itu bangganya luar biasa. Dada yang tadinya mungkin 10 cm jadi 40 cm. Ya. Karena begitu gembira dan senangnya dia diapresiasi. Ya, hasil kerjanya itu mendapatkan apresiasi. Ya, manusia itu kalau sudah mendapat apresiasi, sudah, ya, bisa melambung. Nah, itu ya tentunya kalau kita bisa mendakwahinya untuk kemudian nanti mengajak taklim dan seterusnya, itu masya Allah. Tetapi ada upaya-upaya kita, ikhtiar kita untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat di dalam dakwah ini, ya, di dalam dakwah ini. Ya. Suatu ketika misalnya 17 Agustus, ini mau minta sumbangan 17 Agustus, begini aja Pak, ini uang untuk Bapak saja, ya, atau ini uang dimanfaatkan untuk membeli sesuatu, ya, bagi aparat RT atau apa, ya. Kalau memang mau digunakan untuk yang macam-macam, ya, 17 Agustusannya, gitu. Ya, tapi ya, yang seperti itu jarang biasanya, jarang terjadi. Ya, nah, hal yang demikian perlu, ya, kita mengantisipasi untuk menunjukkan bahwasannya keberadaan kita ini membawa rahmatan lil alamin. Adanya salafiyin, ya, di satu daerah, di satu wilayah, itu memberikan kemaslahatan, memberikan kebaikan, memberikan manfaat, ya. Dan itulah yang diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita senantiasa bersemangat. Dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, hadis dari, ya, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ihris ala ma yanfa'uk fasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah engkau atas apa yang sekiranya bisa memberikan manfaat bagi dirimu, ya. Kemudian minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan engkau merasa lemah, ya. Jadi keadaan yang demikian, ya, ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk bisa melakukan ta'awun, ya, bekerja sama, ya, berkolaborasi dalam kebaikan, dalam amal soleh, dalam amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, untuk kemudian bisa melakukan, ya, kerjasama, ya, ya. Sehingga kehadiran kita benar-benar tidak semata dirasakan manfaatnya oleh salafiyin, tetapi juga masyarakat bisa merasakan bahwasannya memang, ya, salafiyin ini bisa memberikan kebaikan, ya, bagi masyarakat umum, ya. Dan kita memang memerlukan, ya, masyarakat umum dalam upaya untuk kita dakwahi, kita ajak ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ajak untuk bisa, ya, mereka masyarakat mendapatkan ilmu, al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat,
dan kemudian mereka berusaha untuk bisa mengamalkannya. Ya. Nah, inilah yang ditekankan sehingga benar-benar kita dikenal oleh masyarakat dengan pembawaan yang rahmah, penuh kasih sayang. Dan demikianlah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ketika kita berinteraksi dengan sesama kita salafiyin, dengan masyarakat umum terutama, hindari menggunakan pemilihan diksi kata yang bisa kontraproduktif. Seperti misalnya membuat ungkapan-ungkapan yang kasar, yang tidak menunjukkan sikap rahmah, tidak menunjukkan sikap kasih sayang. Menggunakan kata-kata yang kasar akan menjadikan rasa simpati itu menurun. Kalau kita bisa berbahasa Sunda dengan bahasa Sunda yang halus, gunakan yang halus itu. Kalau kita mampu, kalau tidak ya dengan bahasa Indonesia misalnya. Karena bahasa sebagai alat komunikasi itu akan menjadi sesuatu yang akan dinilai oleh masyarakat. Jadi kata-kata kasar kalau bisa dihindari. Apalagi sifatnya caci maki, apalagi sifatnya merendahkan orang. Jangan sampai ini terjadi. Na'udzubillah. Hanya orang-orang yang rendah yang suka merendahkan orang lain. Hanya orang-orang yang berakhlak rendah yang suka merendahkan orang lain. Karena ia tidak memiliki kehormatan, maka ia pun tidak bisa menghormati orang lain. Bagaimana seseorang akan memberi sesuatu sementara sesuatu itu tidak ada pada dirinya? Bagaimana ia bisa menghormati orang lain sementara kehormatan itu ia tidak miliki? Maka berusahalah untuk senantiasa menggunakan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bahwasannya kita bersikap lemah lembut kepada mereka, bersikap rahmah kepada mereka. Kenapa demikian? Kalau kita menelisik ayat Al-Quran, kita akan dapati bahwasannya tabiat manusia tidak suka dikasari. Tabiat manusia tidak suka dikasari. Anda pernah mengenal orang kasar di mana di sini? Siapa? Pernah mengenal orang yang kasar pembawaannya, kata-katanya kasar, tindakannya, perilakunya kasar? Pernah menemukan? Pak Haji pernah menemukan? Di mana? Di pasar. Orang seperti apa mereka? Preman? Ya, preman kan sehari-harinya bergelut dengan kekasaran. Bukan dengan kekaisaran, tapi dengan kekasaran. Ucapannya kasar, sikap tindak tanduknya kasar. Preman yang sehari-harinya bersikap kasar saja, kalau dikasari, dia tidak akan terima. Pernah mengkasari preman? Mau uji coba? Melakukan testimoni? Kalau mau uji coba boleh. Cari preman kemudian dikasari oleh kita. Saya yakin dia akan melakukan resistensi, penolakan, dan akan melakukan perlawanan bahkan. Itu yang sehari-harinya bersuara kasar, berucap kasar, tindak tanduknya juga kasar. Kemudian oleh kita dikasari, tidak akan terima. Itulah tabiat manusia, tidak suka dikasari.
Apalagi masyarakat yang hidup di tengah-tengah kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Ya. Apabila dikasari, ya, tentu akan memberikan reaksi yang tidak kita harapkan. Ya, mari kita telisik ayat dalam surat Ali Imran 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi la faddu min haulik." Fabima rahmatim minallahi, dan dengan sebab rahmah kasih sayang dari Allah, ya, linta lahum, engkau bersikap lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, dan seandainya engkau bersikap kasar, keras hati, la faddu min haulik, niscaya mereka akan menjauh dari dirimu. Menjauh. Ini ayat, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Bila engkau bersikap kasar, keras hati, niscaya mereka akan menjauh, menyingkir dari dirimu. Artinya apa? Ayat ini menjadi peringatan bagi kita. Jangan sekali-kali untuk menunjukkan gigi taring kita. Ya. Untuk menunjukkan gigi taring kita. Artinya apa? Kita galak. Ya. Kita kasar. Ya. Mengeluarkan kata-kata caci maki. Ya. Mengeluarkan kata-kata, ya, mencela, mengeluarkan kalimat merendahkan orang